Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi matematika SMP kelas 8, barisan aritmatika dan deret aritmatika. Untuk pertama kali kita bahas dulu barisan aritmatika. Nah, sebelum kita tahu itu apa, kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan jumlah uang saku kamu kelas 1 SD yaitu Rp5.000, lalu uang sakumu naik ketika kelas 2 menjadi Rp10.000. Kemudian ketika kelas 3 menjadi 15.000 dan begitu seterusnya. Nah, kalau diperhatikan, kenaikan uang saku kamu setiap tahun itu sama, yaitu naiknya masing-masing 5.000 ya. Jadi urutannya 5.000 kelas 1, 10.000 kelas 2, 15.000 kelas 3, dan kita mungkin bisa menebak kelas 4 jadi 20.000. Kelas 5 jadi 25.000 dan seterusnya. Nah, urutan uang saku yang selalu naik dengan konstan. Konstan itu maksudnya tetap ya. Naiknya 5.000 tiap kenaikan kelas. Inilah yang merupakan gambaran dari konsep barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pola. Pola itu atau aturan yang tetap ya, di mana tadi polanya itu nambah 5.000 setiap tingkat. Nah, jadi setiap suku akan memiliki selisih yang sama. Selisih ini nanti kita sebut dengan beda ya. Jadi namanya beda di sini. Beda itu dilambangkan dengan huruf B kecil, di mana nilai B nanti boleh positif, boleh negatif. Nah, kita lihat di sini. Misalkan suatu barisan memiliki suku pertama 2. Nah, suku pertama. Suku pertama itu dilambangkan dengan U1 ya. Suku pertama kita lambangkan dengan U1 atau A. Jadi suku pertama itu lebih terkenal dengan huruf A. Nah, lalu suku kedua kita lambangkan dengan U2. Misalkan di sini U2-nya 5, suku ketiga U3-nya yaitu 8. Nah, ini contoh barisannya 2, 5, 8. Jadi 2 itu A atau U1, yang 5 ini U2, terus ini U3. Lalu kita bisa menebak juga bahwa U4-nya itu berapa U4-nya? U4-nya yaitu 11. Nah, di sini kita bisa memiliki kesimpulan bahwa polanya sama ya, bahwa dia memiliki beda. Beda itu datangnya dari mana? Dari ini, selisih ini. Nah, tuh. Jadi beda itu kalau di sini 5 kurang 2, yaitu 3. Jadi antara U2 dengan suku sebelumnya. Atau dari U3 juga boleh. U3 yaitu 8 kurang 5. 3. Berarti kalau dalam pembelajaran pola barisan sebelum pola bilangan sebelumnya itu ini tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, yang tambah 3 itu sekarang kita sebut dengan beda. Itu ya. Jadi kalau barisan aritmatika itu nanti barisan yang memiliki beda yang tetap. Jadi bedanya sama, misalkan tambah 3 semuanya atau kurang 2 semuanya. Jadi itulah dia barisan aritmatika. Nah, ini beberapa rumus-rumus pada barisan aritmatika. Yang pertama nanti untuk mencari suku ke N, itu biasanya kita sebut dengan UN ya. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi dia ini. UN yaitu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. A itu suku pertama, B itu beda yang tadi, N itu banyak suku. Ya. Kemudian kalau mencari beda itu bagaimana? Ya, beda itu antara suku KN dengan suku sebelumnya. Ya, jadi bisa beda itu sama dengan U3 kurang U2, beda itu sama dengan U4 kurang U3, itu bisa ya. Jadi beda itu suku KN kita kurangi dengan UN kurang 1. Ya. Kemudian ini ada satu lagi yang penting yaitu tentang suku tengah. Jadi kita nanti bisa mencari suku tengah ketika diketahui UT dan UN. Ya, jadi UT nanti sama dengan setengah dari U1 tambah UN. U1 itu nama lainnya A ya. Jadi ini dia. UT sama dengan setengah dari A tambah UN. Ya, itu dia. Lanjut. Kita lihat contoh 1. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan barisan 5,8, 11, dan seterusnya. Nah, yang ditanya suku ke-15 itu berapa? Jadi kita tidak perlu pula menyusun panjang-panjang barisan ini sampai 15 buah. Jadi kita bisa menggunakan rumusan yang tadi ya. Di mana di sini diketahui
bahwa A itu suku pertama A adalah 5. Kemudian beda itu bisa kita coba dengan U2 kurang U1 ya, yang ini. U2 kurang 1 ini 8 kurang 5, berarti 8 kurang 5 yaitu 3. Jadi kalau yang tambah 3 kemarin kita buat itu sama dengan beda. Nah, itu dia ya. Berarti beda kita adalah 3. Berarti untuk mencari U15 sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Sama dengan A kita berapa? A kita 5. Tambah N kurang 1 artinya 15 kurang 1, 14. Kali beda. Beda kita 3. Berarti sama dengan 5 tambah 14 kali 3 yaitu 42. Jadi 5 tambah 42 yaitu 47. Jadi U15 kita adalah 47. Contoh 2, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Ini polanya sama ya. Yang ditanya banyak kursi pada baris ke-20. Nah, kalau kita buat dia menjadi barisan itu seperti ini. 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, kita mau cari U20 itu berapa? Ya, di sini kita sudah tahu bahwa A kita yaitu 12, beda kita yaitu 2. 2 datangnya dari mana? 14 kurang 12. 14 nih U2 kurang 1 yaitu 2. Ya, jadi bedanya ini. 12 ke 14 itu tambah 2. 14 ke 16 tambah 2. Ini yang beda ya. Jadi bedanya 2. Nah, berarti untuk mencari U20, berarti U20 sama dengan A tambah N kurang 1. Berarti 19 kali beda. Ya. Berarti A kita tadi suku pertama yaitu 12 ditambah 19 kali 2. Berarti 12 tambah 19 kali 2, 38. 12 tambah 38 yaitu 50. Jadi nanti pada baris ke-20 ada 50 buah kursi. Kita lanjutkan deret aritmatika. Apa beda deret dengan barisan? Nah, kalau tadi U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN kurang 1 UN itu membentuk barisan aritmatika. Nah, bentuk tadi kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah UN kita sebut dengan deret aritmatika. Jadi barisan tadi kita buat dalam bentuk penjumlahan itu deret aritmatika. Nah, yang penting di sini apa? Yang penting di sini adalah SN. SN itu apa? Jumlah N suku pertama. Nah, jadi kita akan mencari SN. Nah, di sini ada dua versi rumus ya. Versi 1 dan versi 2. Nah, di mana biasanya saling di versi 2, SN adalah sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Ini yang paling umum dipakai. Ya, karena di sini diketahui N berapa N suku, ya. N banyak suku, A suku pertama, B beda, kalau UN itu suku ke N, atau kalau di sini mungkin suku terakhir ya. Nah, jadi ini N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, itu rumus umum untuk mencari SN. Kemudian ini ada kondisi khusus di mana SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Jadi ini kondisi kapan ketika yang diketahui suku pertama dan suku terakhir. Jadi kita nggak tahu bedanya berapa, kita bisa mencari SN ketika diketahui suku pertama dan suku terakhir. Kita lihat melalui contoh. Contoh 1, tentukan 6 suku pertama dari deret aritmatika ini. 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25. Kalau 6 bisa kita cari nih. Misalkan ini contohnya ya, kita cari manual 30 tambah 35. Ini kalau kita jumlahkan semuanya ini dengan cara manual ya. 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35. Ini cara manual nih. 5, 5, 5, 15, 1, 3 tambah 4, 7,
7 tambah 6, 13. Jadi nanti 6 suku pertama itu 135, itu kalau manual. Nah, ini kan kalau yang hanya ditanya 6 suku. Bagaimana kalau ditanya 100 suku pertama? Nggak mungkin. Nah, kita pakai rumus SN tadi. Kita pakai rumus SN tadi. SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Ya. Berarti yang ditanya 6 suku pertama, berarti S6, berarti N kita 6 ya. Berarti di sini 6 per 2 kali 2A. A kita berapa? A kita yang ini. A kita suku pertama kita nih. A kita 10. Ya, jadi di soal ini A sama dengan 10. Beda kita yaitu 5 ya. 5 datangnya dari mana? Ini U2 kurang U1 aja nih. 15 kurang 10. Berarti 2 kali A, berarti 2 kali 10, ditambah N kurang 1, berarti 6 kurang 1 ya. N kita 6. Ditambah 5 kali, beda kita juga kebetulan angka 5. Berarti 6 per 2 yaitu 3. 2 kali 10, 20. Ditambah 5 kali 5, 25. Jadi 3 kali 20 tambah 25, 45. Sama dengan 135. Jadi hasilnya sama ya kalau kita hitung pakai rumus dengan manual. Tapi manual tidak mungkin kita lakukan kalau yang ditanya nanti berapa 100 suku pertama. Jadi kita harus menggunakan rumus umum untuk SN. Contoh 2. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama menyimpan 500. Minggu kedua 700, minggu ketiga 900, minggu keempat 1100, dan seterusnya. Setiap minggu bertambah jadi 200. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa A kita suku pertamanya adalah 500. Beda kita berapa? 200. Jadi setiap minggu nambah 200. Nah, sekarang yang ditanya yang pertama, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Jadi, minggu 1 500, minggu 2 700, yang ditanya sekarang minggu ke-20. Berarti yang dijawab di sini adalah U20. Minggu ke-20 Dina nyimpan berapa? Berarti kita pakai rumus UN tadi. A tambah N kurang 1 kali beda, berarti A kali 19 beda. Ya. N kurang 1 berarti 20 kurang 1, 19. Di mana A kita tadi 500, kemudian beda kita tadi 200, berarti 500 ditambah 19 kali 200, 3.800, berarti 4.300. Ya. Jadi pada minggu ke-20 Dina akan menyimpan uang sebanyak 4.200. Itu dia ya untuk pertanyaan yang A. Lalu lanjut yang B. Yang B yang ditanyakan, tentukan jumlah uang Dina setelah 36 minggu. Jadi yang B ini bukan pas 36 minggu dia nyimpan berapa lagi. Tapi yang B itu menanyakan berapa total uang setelah 36 minggu. Jadi ini ilustrasinya mana nih? S36 yang ditanya. Itu berarti dari 500 tambah 700 tambah 900 dan seterusnya sampai 36 ya. 36 suku. Jadi ini yang ditanya. Jadi yang ditanya yang B bukan berapa yang disimpan Dina pada minggu ke-36, tapi berapa total semuanya. Berarti kita cari SN. Ya, SN. S36. Ya, S36 berarti N per 2. Berarti 36 per 2. Ditambah 2A. 2 kali A kita berapa? A kita 500. 2A. Lalu lanjut tambah N kurang 1. Berarti N kurang 1, 35 ya. Kali beda. Beda 200. Kali 200. Berarti 36 bagi 2 yaitu 18. 2 kali 500, 1000. Ditambah 35 kali 200 berarti 7.000. Jadi 18 kali 8.000. 18 kali 8.000, 144.000. Nah, itu dia ya. Jadi pada minggu ke-36 total uang yang terkumpul sudah 144.000.
Kita lanjutkan ke contoh 3. Di contoh 3 di sini diketahui deret aritmatika dengan suku pertamanya 4. Berarti A kita 4. Ini dia 4. Kemudian suku ke-6. UN-nya berarti U6-nya di sini adalah 14. Ya, jadi yang diketahui cuma suku pertama 4, suku ke-6 14. Yang ditanya berapa jumlah 6 suku pertama dari deret tersebut. Berarti yang ditanya di sini apa? SN. SN di mana N-nya 6. Berarti yang ditanya SN6. Nah, ini kita pakai rumus khusus yang tadi, di mana rumus SN tadi yaitu ada satu lagi. Nah, ini N per 2 dikali A tambah UN, di mana di sini N kita 6 ya. Jadi di sini S6 sama dengan N6 per 2 tambah A kita berapa tadi? 14. UN berarti U6 ya. U6 yaitu, maaf, A-nya 4, UN-nya berarti 14. Berarti 6 bagi 2, 3 kali 18 sama dengan 54. Jadi itu dia ya. Jadi jumlah 6 suku pertama dari deret ini yaitu 54. Nah, sekian mungkin materi tentang barisan dan deret aritmatika. Semoga kita bisa membedakan apa yang barisan, apa yang deret. Sampai ketemu lagi mungkin di barisan dan deret geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.